Selain kasus keracunan makan bergizi gratis di berbagai wilayah di tanah air, dugaan minyak babi pada ompreng atau tempat makan bergizi gratis juga menuai sorotan publik. Tak hanya itu, MUI Jawa Barat juga menyoroti sertifikat halal yang dimiliki dapur penyedia makan bergizi gratis. Dugaan ompreng program makan bergizi gratis mengandung minyak babi masih menjadi sorotan publik, salah satunya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Menurut MUI Jabar, jika omprengan atau tempat makan benar mengandung minyak babi maka haram hukumnya untuk makanan yang ada dikonsumsi. Selain itu, MUI juga meminta dapur penyedia MBG mengurus sertifikat halal. Di dalam ketentuan ya MUI, baik peralatan apalagi itu makanannya, kalau itu memang mengandung unsur babi ya jelas itu tidak boleh, itu haram ya. Nah apalagi ini konsumennya kan mayoritas anak-anak muslim ya, sepengetahuan kami kami belum melihat gitu ya MBG atau apa istilahnya dapur-dapur penyelenggaranya di daerah itu sudah memiliki sertifikat. Kalau memang belum ya anjuran kami segera proses sertifikat halalnya itu. Sebelumnya, Asosiasi Pesantren RMI NU mengungkap temuan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris RMI NU Jakarta Wafariansyah dan diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan siswa SD Melajah 2 dan SMAN 3 Bangkalan, Jawa Timur tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi gratis karena tercium bau basi. Sebelumnya, akibat mengkonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dilarikan ke rumah sakit. ...524 siswa di SD Melajah 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging berkuah tersebut basi dan sudah berlendir. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG kepada siswa. 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makan siang bergizi gratis yang dibagikan di sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Pemerintahan Presiden Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf dan akan melakukan evaluasi program makan bergizi nasional. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Hingga kini, Badan Gizi Nasional terus membenahi program bergizi gratis. Juru masak hingga bahan baku makanan akan menjadi prioritas utama perbaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan pemerintah tidak tutup mata dan telinga alias tondif terkait kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis. Jadi ada data dari 3 lembaga sebagai berikut. BGN 46 kasus keracunan. Ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM 55 kasus dengan 5.320 penderita. Data per 10 September 2025.
Nah, tolong teman-teman jangan lihat beda angkanya, ya. Teman-teman jangan ngadu-ngadu nih antara KL ya, setuju ya? Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri, ya. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah proses pembuatan food tray alias ompreng untuk program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Menurutnya, produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Dan berikut cuplikan dialog dengan Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional di program Anju Sore. Tentu saja kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM. Kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH. Badan Gizi Nasional ini adalah user dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan. Gubernur Jakarta Pramono Anung perpanjang rekayasa lalu lintas di kawasan TB Simatupang. Pramono menyebut rekayasa lalu lintas akan diperpanjang hingga akhir Oktober 2025. Menurut Pramono, selama rekayasa lalu lintas ada lebih dari 750 mobil yang masuk melalui gerbang tol Fatmawati. Hal tersebut membuat kemacetan di Jalan TB Simatupang bisa terurai. Melihat hal tersebut, Pramono memutuskan rekayasa lalu lintas diperpanjang hingga akhir Oktober dengan harapan kemacetan Simatupang terurai. Jadi saya sudah melakukan rapat secara khusus dengan Dinas Perhubungan, Asisten Pembangunan, yang mereka juga sudah memberikan data terakhir kemarin mobil yang masuk itu lebih dari 750, menunjukkan bisa menurunkan secara signifikan kemacetan yang ada di TB Simatupang. Untuk itu hari Senin besok akan diputuskan, tapi saya sendiri sudah meminta untuk diputuskan sampai dengan akhir Oktober. Dan kalau itu dilakukan mudah-mudahan makin membuat TB Simatupang macetannya teratasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Salam Pulungan di Gerbang Tol Fatmawati 2 Jakarta Selatan. Selamat malam. Salam, bagaimana rekayasa lalu lintas di Gerbang Tol Fatmawati 2? Ya, Davi dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan TB Simatupang atau tepatnya di Fatmawati saat ini terpantau ramai lancar usai tadi dari pihak Pemprov DKI Jakarta ini memberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan jalur gratis yang dimulai dari pintu tol Fatmawati 2 menuju ke arah gerbang tol di Lebak Bulus yang memang dicanangkan akan direalisasikan untuk tol gratis ini hingga akhir Oktober mendatang, yang tadi untuk proses uji cobanya sendiri sudah berlangsung untuk hari ini yang dimulai dari pukul 5 sore hingga pukul 8 malam tadi. Dan memang untuk dapat kami informasikan juga bahwa perpanjangan uji coba ini dilakukan karena menurut Pemprov DKI Jakarta kebijakan ini dinilai efektif untuk menurunkan angka kemacetan yang ada di TB Simatupang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa adapun alasan kenapa harus di akhir Oktober untuk perpanjangan dari kebijakan ini karena memang untuk berbagai proyek galian jalan yang ada di sepanjang jalan TB Simatupang ini dicanangkan akan berakhir ataupun juga akan rampung pada akhir Oktober mendatang. Sehingga memang dapat kami informasikan bahwa memang untuk antusiasmenya sendiri dari masyarakat yang tadi melintasi di jalur Fatmawati 2 untuk memasuki di gerbang tol Fatmawati 2 menuju ke arah Lebak Bulus, ini antusiasmenya cukup banyak dari masyarakat yang menggunakan ataupun juga memakai dari adanya kebijakan ini yang disambut baik oleh masyarakat. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa seperti yang kita ketahui secara bersama, Davi dan juga pemirsa, bahwa sejak dulu hingga saat ini kemacetan yang ada di Jalan TB Simatupang ini juga belum ditemui adanya untuk bisa mengurai kemacetan yang ada di TB Simatupang. Sehingga dengan adanya kebijakan ini diharapkan ini bisa mengatasi kemacetan yang ada di Jalan TB Simatupang ini. Davi.
Baik, terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari rekayasa lalu lintas di gerbang tol Fatmawati 2 Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.